Hai kaktus lover. Hari ini Mama dan Dean mau sharing tentang media tanam. Kenapa? Karena masih banyak yang bingung, termasuk Mama juga bingung kenapa media tanam itu harus apa, seperti apa komposisinya. Karena di setiap tempat, di setiap daerah itu pasti beda-beda, nggak bisa disamakan media kaktusnya seperti itu. Dan media kaktus itu penting sekali karena media tersebut seperti rumah buat kaktus. Jadi kita harus buat gimana caranya media tanam tersebut bisa bikin si kaktus tersebut betah. Oke, ini ada contoh-contohnya. Nah, ini contohnya macam-macam media tanam. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Di sini ada beberapa contoh media tanam. Memang masih banyak banget yang di luar bahan-bahan ini yang dipakai. Tapi untuk sementara karena ini yang ada di rumah dan memang ini yang umum dipakai, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah pasir malang. Pasir malang itu ada dua macam. Pasir malang hitam. Ini pasir malang hitam dan pasir malang merah. Ya, ini warnanya bisa dibedakan hitam dan merah. Ini yang hitamnya ya, hitam, dan ini yang merahnya. Saya ada dua macam. Yang merah ini ada yang kasar, halus boleh, mau pakai yang kasar aja boleh, atau dikombinasi dua-duanya. Gitu juga yang hitam, ada dua macam. Nah, pasir malang ini terbentuk dari lava letusan gunung berapi. Dia bertekstur dan memiliki rongga. Nah, ini memiliki rongga-rongganya. Ya. Gitu. Ini pasir malang dan harganya ini tidak terlalu mahal. Pasir malang harganya sekitaran 10.000 sampai 5.000 per kilo atau 25.000 sampai 30.000 per karung. Jadi kalau untuk yang mau beli banyak, saya sarankan beli yang per karung aja, karena yang per karung itu 10 kilo kurang lebih harganya cuman 30.000 sampai 25. Jadi per kilonya bisa dihitung 25.000. Hanya kalau untuk yang di karung dia belum diayak, jadi masih ada yang besar, ada yang halus. Kalau belinya sudah dikemas biasanya sudah yang halusnya aja, tapi memang lebih mahal. Yang kedua yang biasa dipakai adalah pumis. Pumis ini atau dikenal dengan batu apung. Ini ada contohnya, ini pumis yang halus, dia lebih ringan ya, dan ini pumis yang kasar. Ini sama berongga juga, dan ini lebih kasar. Jadi pumis ini mengandung silika tinggi, dapat berasal dari bebatuan vulkanik, muntahan magma gunung berapi, dan strukturnya ya kita lihat ya, strukturnya berongga. Harganya sendiri per setengah kilo itu atau 500 gram sekitar 15 sampai 20.000. Jadi lebih mahal dibanding ini pasir malang. Terus selanjutnya ada perlite. Perlite ini juga ringan dan berongga. Ini seperti gabus ya, seperti styrofoam gitu. Ini terbentuk dari hidraksi batuan oksidan. Kandungannya hampir mirip dengan pumis, jadi kandungannya silika dioksidan. Nah, infonya ini tuh dapat menyimpan oksigen lebih banyak daripada bebatuan yang lain. Jadi sehat buat tanaman. Selanjutnya adalah vermicult. Jadi vermicult ini merupakan hasil dari pemanasan kepingan-kepingan mika yang mengandung potasium dan kalsium gitu. Jadi ini warnanya coklat, ada putih gitu. Ini halus banget, lembut banget. Jadi dia akan meningkatkan daya absorpsi air sehingga bisa mudah diserap oleh akar tanaman. Jadi kalau ini bagus, infonya sih seperti itu, katanya ini bagus buat tanaman. Selanjutnya adalah moss. Jadi moss ini dari ini atau lumut ya,
maksudnya ada lumut-lumutan gitu yang dikeringkan. Ini tuh sebetulnya bukan untuk campuran media, tapi digunakan untuk tempat penyemaian. Katanya sih infonya ini bagus untuk media semai. Selanjutnya ini kokopit. Kokopit itu berasal dari sabut kelapa. Jadi sabut kelapa dikeringkan, kemudian dihaluskan seperti ini. Ya, oh ya, tadi harganya kalau kokopit ini perbungkusnya itu Rp5.000, lumayan banyak juga. Jadi sekitar 200 gram lah. Terus kalau mouse itu per 100 gram Rp20.000. Tadi vermicult ya. Vermicult itu per setengah kilonya 50.000, atau ada kemasan kecil juga 150 gram itu 20.000. Tapi lumayan banyak sih sebetulnya, 150 gram juga. Selanjutnya adalah sekam bakar. Nah, ini juga merupakan sering dipakai juga untuk media tanam. Sekam bakar ini dari pembakaran sekam biasa. Jadi dia ini sudah steril, tidak perlu disterilkan lagi, tidak akan tumbuh bakteri. Ini kelebihannya. Dia juga sebagai untuk penyaring, karena ada karbon, dia untuk penyaring air juga. Jadi air itu jadi bagus untuk tanamannya. Terus yang lanjutnya adalah akadama. Akadama ini lumayan mahal sih, ya sekitar 40 sampai 50.000 per setengah kilonya. Tapi katanya infonya ini tuh termasuk yang baik untuk tanaman kaktus karena mengandung nutrisi yang bagus. Jadi ini semacam gizinya. Tapi sebetulnya kalau untuk dicampur sama kompos kayak gitu juga nggak masalah sih, tanpa ini pun. Nah, biasanya juga ini jadikan topping untuk ininya tuh, bisa dilihat ya bentuknya gitu. Oke, jadi untuk pencampurannya biasanya beberapa petani menggunakan campurannya itu komposisinya seperti ini. Jadi komposisinya itu pasir malang, terus sekam bakar, ada yang 1:1, cukup 2 macam ini. Ada juga yang ditambah dengan pumis, batu apung ya, ada yang 3 macam ini. Ada yang pumisnya itu diganti dengan ini perlite, jadi 1:1. Ada juga yang ini tuh digabung, jadi ini setengah-setengah, ini satu, ini setengah, ini setengah. Ada juga yang ditambah dengan akadamanya setengah. Nah, bisa seperti ini. Jadi ini tetap intinya ini setengah. Atau ada juga yang pakai ini. Nah, ini setengah gitu. Kalau mau pakai ini juga bisa ya. Nah, komposisinya seperti ini. Ini pasir malang, sekam bakar, pumis, dan vermicult. Komposisi seperti ini. Jadi ini satu, ini setengah. Atau juga biasanya sih kalau ini suka dikombinasikan dengan akadama. Nah, jadi pasir malang, sekam bakar, pumis, akadama. Itu katanya ini tuh merupakan komposisi terbaik. Jadi campuran-campuran ini adalah komposisi terbaik. Tapi itu semua tidak baku ya, karena yang saya lihat ada yang unik banget. Yang saya lihat di Lembang itu kan semua tahu merupakan pusat kaktus terbesar di Indonesia. Dan campurannya tuh nggak seperti ini. Kita lihat ya campuran yang Lembang seperti apa. Nah, ini media tanam dari Lembang. Ya, saya nggak lihat ada sekam bakar di sini, nggak lihat juga ada pumis, nggak lihat juga ada pasir malang. Ini seperti ini, sekamnya sekam segar ya, atau sekam mentah. Kita lihat isinya ya seperti apa.
Ya, ini khas banget tanah Lembang. Tanah Lembang, sekam mentah, dan ada beberapa kerikil. Kerikilnya nggak banyak sih. Ya, ini batu, bukan pasir Malang atau apa, karena dia nggak berpori. Ini kayak kerikil. Nah, jadi sebetulnya semuanya itu nggak baku. Jadi teman-teman harus coba untuk tes media tanam apa yang paling tepat untuk di daerah teman-teman gitu. Jadi karena walaupun dari restorasi yang bagus itu adalah pasir Malang, pumice, perlite, verticute, akadama, tapi bisa dilihat untuk petani kaktus di Lembang sendiri mereka nggak pakai seperti itu. Sepertinya ini ada kompos, ada tanah Lembang, ada kerikil, sama ada sekam mentah. Oke.